أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وجميع أهل بيته الكرام وخصنا مغلبي على الإرشاد محمد وصلى الله عليه وصولهم وفرائهم وذوي الحقوق عليهم الدين رحمه الله غفر الله سبحانه وعلى الله بهم ومن كان بأسرارهم وأنوارهم وعلوم الدين والدين والآخرة ويعيد علينا من بركاتهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. Masih terkait dengan kita menjaga agar jangan sampai kita tertipu oleh upaya-upaya setan menggelincirkan dan menipiskan keimanan yang ada di dalam hati kita. Imam Ghazali mengatakan hendaknya yang ketiga kita menjaga lisan kita. Karena madkhalas setan itu bisa masuk salah satunya lewat bagaimana kemampuan kita untuk menjaga lisan. Dari apa? Agar lisan kita betul-betul dijaga untuk tidak berbohong. Yang kedua, jangan sampai lisan kita itu sekali-kali mengucapkan kata-kata sumpah dan sumpah itu palsu. Dan yang ketiga, jaga betul lisan kita itu jangan mudah untuk ghibah atau membicarakan kekurangan, kesalahan atau apapun yang tidak disukai oleh orang yang kita bicarakan, terutama pada saudara-saudara kita. Yang keempat, hendaknya lisan kita jaga jangan sampai mudah untuk berdebat yang tidak membawa manfaat apapun, walaupun itu dalam rangka menyampaikan sebuah kebenaran. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Rasulullah telah bersabda, "Man tarakal mira'a wa huwa muqilun banallahu lahu baitan fi rabadil jannah. Wa man tarakal mira'a wa huwa muhiqqun banallahu lahu baitan fi a'lal jannah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tarakal mira'a." Man barang siapa taroka meninggalkan al-mira'a perdebatan. Al-mira' ini perdebatan yang orang Jawa mengatakan sahur manuk gitu. Gegeran perkara yang perkara itu masing-masing merasa benar atau bahkan dia menghindar dari kesalahan. Jadi bantahan, gegeran yang enggak jelas. Nah, orang yang meninggalkan itu semua wahwa mubtilun,
Wa huwa mubtilun, sementara dia dalam posisi yang salah. Misal begini. Biasa nggih, kita jalan di jalan raya misalnya. Dengan upaya kita untuk bagaimana tidak terjadi segala hal atau sesuatu yang merugikan kita atau merugikan orang lain, tiba-tiba dengan situasi yang sangat sulit, kita bawa kendaraan kita nyenggol pada kendaraan orang lain. Senggolan teng. Dan kita sebenarnya sadar bahwa kita itu dalam posisi yang salah. Wakil mesti gegeran, ngejak gegeran. Nah, posisi kita yang salah dan kita tidak mau gegeran. Sudah, saya tinggalkan, ngapain? Rame-rame. Kita posisi yang salah, andaikan kita ngengkel sekalipun bisa jadi, itu kita juga menang juga. Walaupun dalam posisi salah. Mulai kadang sering nemoni sing ngoten niku, wis ketok-ketok salah jek ngengkel tapi dadi menang gitu. Nah, kita dalam posisi yang salah dan kita meninggalkan. Wa mutilun. Kalau ada yang semacam ini, Rasulullah berkata, banallahu lahu baitan fi rabadil jannah. Banallahu, Allah akan membangunkan sebuah rumah bagi dia di kanan kiri surga. Dalam posisi dia salah. Dia yang keleng-keleng tidak mau. Udah tidak baik ini semuanya. Oke. Dia meninggalkan itu semua karena dia walaupun sadar dia itu dalam posisi salah. Itu pun Allah masih sangat menghargai. Banallahu lahu baitan fi rabadil jannah. Wa man taraka al-mira'a, dan barang siapa yang meninggalkan gegeran yang semacam itu, wa huwa muhiqqun, sementara dia dalam posisi yang benar. Posisi benar. Tapi dia tidak mau engkel-engkelan. Banallahu lahu baitan fi a'lal jannah, maka Allah akan membangunkan dia sebuah rumah fi a'lal jannah, di surga yang sangat tinggi. Jadi artinya coro kawasan perumahan itu kawasan perumahan elit. Dia dalam posisi yang benar, tapi dia tidak mau untuk berdebat. Dia tidak mau engkel-engkelan, rame-rame, gegeran yang seperti apa. Padahal dia dalam posisi yang benar. Rasulullah mengatakan kalau ada orang semacam itu, banallahu lahu baitan fi a'lal jannah, Allah akan membangunkan dia sebuah rumah yang berada di surga yang mulia, di kawasan-kawasan yang orang-orang yang sangat atau lebih dekat dengan Allah. Wala yang bagi ayyakda'aka syaitanu wa yakulaka azhiril haqqa. Wala yang bagilan ora sayukdo ayak da'aka ing yen to nipu ing sira sapa setan setan. Wa yaqulu lan ngucap apa setan laka maring sira azhiril haqqa. Azhir ngedengno sira. Lahirno sira, perlihatkan al haqqa, sesuatu yang hak. Hati-hati, la yang bagi ayak da'aka syaitan wa yaqulu laka azhiril haqqa. Kita harus hati-hati. Ketika kita dalam posisi benar, kemudian dalam posisi yang benar itu kita ada terbersit di dalam hati, pokoknya kudu ngengkel gegeron. Dan di dalam hati ada perasaan, bisikan, yaqulu laka azhiril haqqa, la yang bagi ayak ta'aka. Jangan tertipu oleh budaya setan yang seperti itu. Di dalam hati moro-moro, pokoknya perkara yang hak harus kamu perlihatkan. Nek gak ngene, wong Jawa biasanya kayak gini. Kalau orang-orang kampung itu bahasanya nek gak dilabrak, wong itu kurang ajar terus-menerus. Padahal berkali-kali dia orang yang di labrak itu macetnya seperti itu. Dilabrak ya wis selesai, tapi besok ulang lagi terus begitu dan tidak ada manfaatnya. Bisikan setan, pokoknya gegerono. Tujuannya apa? Tujuannya ilharul haq, untuk memperlihatkan kebenaran. Itu carane seolah-olah seperti itu. Wa yaqulu laka azhiril haqq, dan setan mengatakan azhiril haqq, tunjukkan kebenaran.
Itu tipuan setan. Wala tudahin fihi. Lan ojo nglemes sira fi ing dalem hak. Setan. Lah nek awakmu lemah kaya ngono iku. Ndak mau memperlihatkan kebenaran. Wah, itu nanti akan menjadi lebih rusak. Padahal nyata di depan kita berapa banyak aksi yang kita lihat dengan mengatakan atas nama kebenaran. Atas nama kebenaran dengan penyampaian yang sangat arogan atau penyampaian sangat kasar sehingga menjadikan sebuah perdebatan yang luar biasa tidak pernah membuat dampak kebaikan. Wah, itu setan itu pinter kayak ngono. Pinternya setan itu. Wos, perjuangkan sebuah kebenaran. Jangan kendor. Terus perjuangkan. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadi perdebatan yang liar, yang tidak terkendali, sehingga yang awalnya seolah-olah akan menyampaikan sebuah kebenaran, di belakang itu pada akhirnya emosi yang keluar. Bukan lagi kebenaran yang diperjuangkan, tapi ego dan emosi yang semakin dipelihara. Akhirnya seperti itu. Setan harus senang. Fa innar syaitana, maka sesungguhnya setan itu abadan, selamanya. Yastajiru, narik kita alhamqa pada kebodohan, perilaku yang bodoh. Ila syarri, pada keburukan, si ma'rodil khairi ing dalam mentakek bagusan, wala takun duhkatan lisyaiton. Maka sekali-kali jangan pernah menjadi bahan tertawaan setan. Kalau sudah terjadi orang dibisikin, sampaikan kebenaran, perlihatkan, pertahankan, perjuangkan kebenaran, jangan pernah kendor. Tapi cara menyampaikan harus dengan lantang sehingga memicu sebuah perdebatan, gegeran dan lain sebagainya. Yang senang siapa? Yang senang inna syaitana abadan yastajidul haqqa ila syarr. Maka yang senang itu setan. Akhirnya ketawa setan. Senang kalau melihat seperti itu. Nyatanya pada akhirnya yang kebenaran yang disampaikan dengan cara yang tidak benar, itu akan membuat seseorang itu bukan lagi memperjuangkan kebenaran. Tapi yang diperjuangkan itu pada akhirnya apa? Ego, gengsi, dan lain sebagainya. Karena apa? Perdebatan yang terjadi secara terbuka yang pada akhirnya untuk mempertahankan sebuah kehormatan kebenaran yang katanya diperjuangkan itu hanya sebuah lipstik untuk menutupi ego-ego yang ada. Akibatnya apa? Fayaskhoru bika. Maka setan akan tertawa dan menghinakan kita. Biarin. Kalau sudah begitu setan apa? Saya tidak mau, saya ikut-ikut loh. Saya tidak ikut-ikut di dalamnya. Itu urusanmu, jadi setan. Fa'idharul haqqi hasanun. Fa'idharul haqqi, menyampaikan sebuah kebenaran itu hasanun, bagus. Bagus menyampaikan kebenaran, tapi apa? Ma'aman yakbaluhu minka. Menyampaikan sebuah kebenaran, menzahirkan sebuah kebenaran, memperlihatkan sebuah kebenaran itu adalah sesuatu yang sangat bagus. Ma'aman, beserta orang yang menerimanya, yang bisa menerimanya dari kita. Menyampaikan sebuah kebenaran, memperlihatkan sebuah kebenaran itu baik bagi orang yang bisa menerima kita. Wadzalika bitoroikin nasihah. Wadzalika, dan itu akan tersampaikan bitoroikin nasihah dengan jalan menasihati fil khafiyati, dengan sembunyi-sembunyi. La bitorikil mamarot, la bitorikil mumaroti, tidak lewat jalur perdebatan. Jadi ketika menyampaikan sebuah kebenaran, itu sebuah kebaikan, dan kebenaran memang harus diperjuangkan. Tapi ketika dengan pakai cara-cara yang
terbuka dengan membuka sebuah perdebatan secara umum, itu akan tidak menjadi baik. Karena bisa diyakini satu sama lain itu bukan lagi kebenaran yang akan diterima, tapi malah ego dan gengsi yang akan dipertontonkan. Akhirnya apa? Masing-masing tidak mau menerima. Walaupun ini dengan nyata-nyata ini yang benar, ini yang benar, masih tetap aja untuk mempertahankan pendapat-pendapat yang ada. Tapi kalau nasihat itu disampaikan dengan fil khofiyah, tidak di depan umum. Misalnya ada seorang yang keliru atau salah menurut kita datangi, kita sampaikan itu kebenaran yang ada, karena itu tidak memperlihatkan atau menyinggung gengsi, menyinggung ego seseorang di depan banyak orang, bisa jadi itu posisinya akan menjadi thoriqin nasihah, jalan menasihati. Kalau menasihati memang keharusan bagi kita. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Itu nasihat. Tapi kebaikan kepada pribadi seseorang ketika disampaikan secara umum dan terbuka, itu tidak lagi akan bernilai nasihat, bisa jadi itu akan bernilai pelecehan kepada orang lain. Karena apa? Di depan banyak orang. Walin nasihah sifatun hayah. Walin nasihah dan nasihat itu ada sifat dan perilaku tertentu. Wayah taju dan butuh apa? Izharul haq, menyampaikan sebuah kebenaran dia dalam nasihat ila talatufin pada perilaku yang lembut, wa illa sorot fadhihartan. Dan kalau kebenaran itu kita sampaikan tidak dengan cara-cara yang lembut, sorot fadhihatan, maka jadilah menyampaikan sebuah kebaikan, sebuah kebenaran, sesuatu yang hak, itu tidak lagi menjadi bernilai nasihat, tapi menjadi bernilai melecehkan seseorang. Wa kana fasadu aktsara min salahiyah. Penyampaian seperti itu keburukannya akan lebih besar daripada kebaikannya. Jadi itu bagian dari adab atau tata cara kita untuk menyampaikan sebuah kebaikan, sebuah kebenaran. Itu kalau menyangkut pada pribadi, menyangkut pada urusan atau katakanlah golongan, ini kalau disampaikan secara terbuka dan orang sekarang mengatakan apa? Dengan dalih apa? Kritik dan lain sebagainya, ternyata dibuka secara, yaitu tidak akan lagi menjadi sebuah nasihat, tapi akan menjadi sebuah pelecehan pada seseorang. Dan itu akan membawa dampak buruk yang lebih besar. Adi ora karuan genek, tapi dampak buruknya itu jelas akan terjadi karena merendahkan seseorang atau merendahkan orang. Seburuk apapun seseorang, ketika direndahkan di depan banyak orang, dia pasti akan membela dirinya. Dan itu tidak akan menerima sebuah nasihat model apapun. Waman khalarta mutafaqqihatal asri ghalaba ala tab'ihil mira wal jidal wa asura alai sumtu. Ida alqa ila ulama usu. Dah. Waman lan utai sapane wong iku kholata lamun campuran sapa wong mutafaqqihatal asri ing wong ngalim pekiye zaman saiki. Ghalaba mongko ngalahaken ala tobi ing atase wateke wong apa almira upara padu wal jidalulan bantahan wasuralan angel ala ing atase wong apa som tu meneng ida alqonalikane nibaaken ilahi maring wong sapa ulama su inna dzalika huwal fadlu wal qudrah halal muhajah inna dzalika sak mengkono perdebatan ya perdebatan iku al fadlu keunggulan wal qudratulan kuwasa alal muhajati ing atase menangaken hujjah wal munaqashati lan ngentek-ngentekno kalam wa alladhi yumdahu bihi
Wa yo dalik alladzi kang yumdahu kang den puji kok sapa alladzi di kelawan dalik. Lanjut qaul Imam Ghazali begini. Barang siapa yang mukhalaqah itu khalaqa mutafaqqihatal asri, barang siapa yang kumpul berteman dengan orang-orang ahlinya, orang sing pinter-pinter zaman sekarang, maka dia potensi untuk wataknya itu akan terpengaruh dengan suka berdebat. Suka berdebat. Dan sulit untuk dia untuk diam itu sulit. Apalagi ketika kepandaian atau kepintaran itu dipegang oleh ulama-ulama su. Karena apa? Inna dzalika wal fadlu wal qudrah 'alal muhajjah. Kemampuan dia untuk menyampaikan alasan dan dalil-dalil yang bagus itu lebih dikedepankan. Dan itu orang-orang yang dipuji zaman sekarang. Ketika orang itu mampu menyampaikan perdebatan dengan dalil-dalil yang kuat. Terus mari ngono perdebatan ini pokoknya menangi ku ya apa. Tujuannya hanya untuk menang dan kalah. Itu banyak sekali orang-orang ahli ini zaman-zaman Imam Ghazali nulis sudah ada prediksi seperti itu. Sudah dinyatakan seperti itu. Jadi fuqaha'u hadzal asr, mutafaqqihatal asr, orang-orang pinter zaman sekarang. Dia akan terpengaruh dan terbawa oleh tabiatnya, akan terbawa oleh suka berdebat, suka gegeran, dan menyampaikan dalil-dalil dan alasan-alasan yang luar biasa. Dan itu orang yang justru dipuji-puji seseorang. Dipuji-puji dan diikuti oleh seseorang. Yumdahu bih. Jadi ini digoleki ku pinter, digoleki seperti itu. Tidak bagaimana kebenaran itu bisa diterima dengan baik dan tetap menjaga kebaikan hubungan antara sesama dan kebaikan hubungan penghambaan seseorang kepada Allah. Ini nomor sekian. Yang penting debatnya menang. Yang penting gegerane menang. Huwa alladzi yumdahu bi. Fafirra minhum firaraka minal asad. Kalau sudah seperti itu, orang yang sukanya menang-menangan seperti itu, kita tahu seperti itu, orang wah wong iki pokoknya gak gelem kalah. Taunya dia itu menang dan lain sebagainya. Pokoknya, dalil pokoknya. Fafirra minhum firaraka minal asad. Kalau seperti itu fafirra, maka larilah dari kelompok mereka. Seperti itu firaraka minal asad, seperti engkau lari dari hewan yang buas. Walam, dan ketahuilah annal mira'a, sesungguhnya perdebatan iku sababul mukti, menjadi sebab tidak disukai indallah, di hadapan Allah, wa indal khalqi, dan di hadapan makhluk. Karena perdebatan yang enggak jelas itu mengakibatkan Allah tidak suka, dan Allah itu dan di antara seorang akhirnya menjadi dia tidak suka juga, karena senang akhirnya menipus pokoi itu yang terjadi. Tapi kalau perdebatan itu menyampaikan pembahasan itu disampaikan atas dasar bitorikin nasihah atau perdebatan itu mencari sebuah kebenaran yang hak tanpa dibarengi dengan nafsu dan ego yang seperti hanya perdebatan di majelis membahas sesuatu itu tidak masalah, asal tidak terbuka dan keluar dan dalam forum yang tertutup untuk mencari sebuah kebenaran dan tetap membawa sesuatu yang thoriqin nasihah, untuk jalan-jalan untuk saling menasihati di antara satu sama lain. Tapi kalau sudah di luar itu, dah firaraka minhum firaraka minal asad, maka lari aja, tidak usah diladeni. Maksudnya seperti itu. Karena apa? Annal mira' sababul mukti indallah. Karena perdebatan atau gegeran itu
atau gegeran, itu sebab Allah itu murka kepada dia dan dijauhi oleh dan tidak membawa keharmonisan di antara satu sama lain. Nah, al-khamis, tazkiyatun nafsi. Yang kelima, jaga lisan. Tazkiyatun nafsi dari membersihkan diri sendiri. Terus ngelem-ngelem awake dhewe. Yang kelima kata Imam Ghazali, lisan jangan sampai sekalipun kita itu suka ngelem-ngelem awak dhewe, nyeritakno awake dhewe, kebaikan-kebaikan diri sendiri. Itu tazkiyatun nafsi. Membela dirinya sendiri, kebaikan dirinya sendiri. Faqad qala, sungguh Allah telah berfirman, faqad qala Allah Ta'ala, fala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu bimanittaqa. Fala tuzakku, mongko aja bersihaken sira kabeh, anfusakum ing awak dhewe ira kabeh. Wa ya Gusti Allah iku alamu zat kang luwih ngerteni biman kelawan wong ittaqo kang takwa sapa wong. Jangan engkau membersihkan diri kamu sendiri, karena Allah itu lebih tahu dari siapa orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah itu siapa. Tidak perlu sekalipun banyak, sekalipun berapapun kalimat engkau untuk menutupi kekurangan kesalahan, berapapun engkau memuji dirimu sendiri, wa a'lam bimittaqwa, Allah lebih mengetahui siapa orang yang bertakwa. Qila li ba'dil hukama, itu kata Allah. Jadi tidak perlu kalau gunani kita menceritakan kebaikan, kebersihan dan kemewahan diri kita, sudah perlu sama sekali. Tidak ada gunanya. Wakila li ba'dil hukama. Dan ditanyakan kepada sebagian hukama, masjidku al-qabih. Masjidku maiku opo? Asidku utawi kang aran sidik al-qabihu kang Allah. Bener kejujuran tapi jelek itu apa? Faqala, hukama berkata, sana'ul mar'i ala nafsihi. Sana'ul mar'i ala nafsihi. Ini cerita benar, tapi jelek. Itu apa? Yaitu cerita seseorang yang dia itu memuji dirinya sendiri. Ceritanya benar, tapi arahnya itu dia memuji dirinya sendiri. Sana'ul mar'i ala nafsihi. Fa iyyaka maka jauhilah anta ta'awada ing yento bebasaken sira dalika ing mengkono-mengkono ngelem. Wa'lam lan ngerti sira anna dalika sak temene mengkono-mengkono iku yang kusu nyuda apa ngelem ing kodrika saking pangkat ira indan nasi ana ngarepe menungso. Wa yujibulan tepaken apa ngelem maktaka ing oleh bendu Gusti sira indallahi mungguh Gusti Allah. Jadi jauhilah kebiasaan kita untuk membicarakan kebaikan-kebaikan diri kita di hadapan orang lain. Itu jauhi. Iyaka anta ta'awwal dzalik. Karena apa? Anna dzalika yang kusumin qadrika indan nas. Karena itu semuanya tidak ada gunanya. Ketika kita menyampaikan sesuatu kebaikan-kebaikan kepada orang lain, seolah orang lain itu manduk-manduk di depan kita. Tapi di belakang itu kita sudah berpisah, bisa jadi sama persis. Kita kalau ada orang lain, kita rasakan aja kembali pada diri kita. Ketika ada orang lain menceritakan kebaikan, kelebihan dan lain sebagainya dirinya sendiri, kita tidak mungkin untuk bantai, itu mesti mandu. Tapi pernahkah, jujur aja, pernahkah kita pada akhirnya membenarkan 100% apa yang dibicarakan dia tentang kebaikan dirinya itu, kita benar-benar mengatakan wah hebat dia. Atau sebaliknya, sawangku sok ngelem-ngelem awake, atau bahkan seperti itu. Itu sama dengan ketika kita membicarakan kebaikan kita di hadapan siapapun. Kita bicarakan kebaikan kita, orang begitu lepas dari kita, wong senengane
Itu akhirnya apa? Yang kusuming qadrika indan nas. Qadrika indan nas. Itu akan menjatuhkan derajat, menjatuhkan diri kita sendiri itu sebenarnya. Wa yujibu maqtaka indallah. Dan itu akan menjadikan Allah murka kepada kita. Wa idza aradta an ta'rifa anna sana'aka 'ala nafsika la yazidu fi qadrika 'inda ghairik fanzur ila aqranika idza atnau 'ala anfusihim bil fadli wal jah wal mal. Ini sama. Fa idza aradta, maka ketika kita menghendaki an ta'rifa anna sana'aka 'ala nafsika, kalau kita ingin tahu anna sana'aka 'ala nafsika, kita memuji diri kita sendiri. Bahwa ketika kita memuji diri kita sendiri, fi qadrika inda ghairika, di hadapan orang lain, fangdur ila akronika idza atnau ala anfusin. Saya ulang. Fangdur ila akronika ila atnau ala idza atnau ala anfusin. Maka lihatlah ketika ada orang lain atau bahkan teman dekat kita sendiri aja, ketika mereka memuji dirinya sendiri, memuji dengan kelebihannya, memuji dengan pangkatnya, dan membicarakan kepunyaan dia dan lain sebagainya, dia cerita tentang kebaikan dirinya sendiri. Wa kaifa yastangkiru qalbuka alaihim wa yastaqilu tabu'uka wa kaifa tadhumhum alaihi idza farraqtuhum. Jujur, kalau ada orang seperti itu, kaifa yastangkiru qalbuk, bagaimana perasaan kita ketika ada orang-orang yang berbicara tentang kelebihannya, tentang kepunyaannya, tentang hartanya, tentang pangkatnya dan lain sebagainya, kita mendengarkan itu. Apakah kita bisa melihat atau justru malah hati kita mengingkari mereka? Atau justru kita malah tadzummuhum alaihi, atau justru kita akan istilahnya ngono, awakmu, atau justru malah seperti itu. Idza farraqtuhum, ketika dia sudah pisah dengan kita, usmari wakeh ngomongno dirinya sendiri, ngomongno orang-orang yang dekat dengan dia dan lain sebagainya. Ketika kita mendengarkan seperti itu, bahkan mungkin kita justru malah sopo ae. Jujur aja seperti itu, apa enggak? Fa'lam annahum aidan fi hali tasqiyatika nafsik. Ladummunaka fi qulubihim. Maka ketahuilah bahwa seperti itulah yang terjadi ketika kita membicarakan atau kita memuji-muji diri kita sendiri. Kita memuji diri kita sendiri, membanggakan diri kita sendiri kepada orang lain. Orang lain itu yakin di belakang setelah kita berpisah itu akan kecewa dengan kita. Tadzummunaka, orang Jawa mengatakan nyacat, justru malah mencela kita. Mereka akan mencela kita setelah kita berpisah. Najizan, seketika itu juga. Wa sayubhirunahu bi alsinatihim idza faraqtahum. Dan mereka justru akan membicarakan kita di belakang kita. Siku opo ae senengane ngomong awake dhewe, ngelemah awake dhewe. Jujur, kita model kita itu sering seperti itu. Kemampuan kita untuk diam, kemudian tidak berbicara. Ketika ada orang lain membicarakan dirinya sendiri, kemudian kita diam dan tidak akan bahwa itu adalah sesuatu menjadi kepuasan, ya biarkan aja. Kemudian kita tidak membicarakan kepada orang lain tentang perilaku dia yang suka untuk memuji dirinya sendiri. Kemampuan kita untuk seperti itu sangat-sangat langka sekali. Yang sering ketika orang lain membicarakan kebaikan-kebaikan dirinya sendiri, kita sudah cara wong gak sabar ngono wis ditinggal nyengkreh.
Kemudian di belakang itu juga dia mesti akan ngomong kepada temannya atau kepada siapa. Sama dengan ketika kita memuji diri kita sendiri di hadapan siapapun. Jangan menganggap bahwa orang yang kita ajak untuk berbicara tentang kebaikan kita dan lain sebagainya itu akan membenarkan kita. Mereka akan di belakang itu akan mencela kita. Akan mencela kita dan mungkin juga kecewa dengan kita, dengan perilaku kita yang suka memuji diri kita sendiri. Maka hindari itu, dan Allah jelas sudah berfirman juga, la tuzakku anfusakum, jangan pernah engkau mensucikan dirimu sendiri. Wa a'lamu bimanittaqa. Wa a'lamu bimanittaqa. Allah lebih mengetahui siapa dari hamba-hambanya yang lebih bertakwa. Tidak perlu kita memuji diri kita sendiri. Biar Allah saja yang mengukur dan tahu ukuran ketakwaan kita. Nah, itu tidak penting. Dari itu, kata Imam Ghazali, untuk menjaga agar lisan kita itu tidak menjadi sumber dosa bagi kita. Yang keempat, yang kelima, hindari jangan suka memuji diri sendiri. Asadis yang keenam, jaga lisan al-la'nu. Jaga lisan dari melaknat. Fa'iyaka maka jauhilah antal ana syai'an mimma khalaqallahu ta'ala min hayawanin au ta'amin au insanin bi'ainihi. Fa'iyaka jauhilah antal anak engkau melaknat syai'an segala sesuatu mimma khalaqallahu. Segala sesuatu dari ciptaan Allah ini. Min hayawanin. Hewan. Au ta'amin atau makanan. Au insanin atau orang. Bi'ainihi dengan keadaannya. Wala taqta' bi syahadatika ala hadin min ahlil qiblah bisyirkin. Jaga lisan, jangan pernah kita melaknat segala sesuatu yang ada dari ciptaan Allah ini. Ya, jadi melaknat dengan hewan, melaknat hewan. Hewan tidak ngapain-ngapain, dilaknat tidak karuan. Yang sering dibuat ele-elean itu apa biasanya? Kalau Surabaya, orang Surabaya itu kebiasaan toh muni hewan tertentu untuk dilaknat dan lain sebagainya, yang buat jelek-jelek gitu. Jangan pernah seperti itu. Auto amin atau kita melaknat makanan. Terus katakanlah kita makanan ada makan kita pangan raina. Makanan ini siapa makanan dan lain sebagainya. Jaga lisan dari ucapan-ucapan yang semacam itu. Au insanin atau melaknat seseorang. Diaini kelawan keadaan seseorang itu. Ada orang cacat, ada orang yang difabel, dan lain sebagainya. Kita melecehkan, kita melaknat dia. Ada orang yang berlaku dia buruk, kita katakan anjing, kita katakan iblis, dan lain sebagainya. Jangan pernah lisan kita pakai untuk yang seperti itu. Apapun yang ada itu semuanya adalah khalqun min khalqillah. Segala sesuatu itu ciptakan adalah penciptaan dari ciptaan-ciptaan Allah yang ada. Maka la talhan. Jangan pernah kita melaknat itu semuanya. Wala taqta bi syahadatika. Wala taqta lan ojo pesti sira bi syahadatika kelawan penyeksen ira. Ala ahadin ing atase wong suci min ahlil kiblati saking ahli kiblah. Bisyirkin kelawan syirik, au kufrin utawa kufur, au nifakin utawa munafik. Fa innal muttali'a mongko sak temene wong kang ngudaneni ala sarairi ing atase pira-pira rahasia, wa ya muttali' iku Allah Ta'ala. Yang berikutnya, jangan pernah kita menghukumi seseorang yang jelas-jelas orang itu ahlul kiblah. Orang jelas-jelas dia itu bersyahadat
dengan syahadat yang sama dengan kita. Dia sholat menghadap kiblat dengan kiblat yang sama dengan kita. Yang sama dengan kita. Jangan pernah kita mengatakan kepada orang itu dengan kalimat syirik. Memusyrikkan saudara-saudara yang syahadatnya sama, sholat kiblatnya sama, rakaatnya sama. Jangan pernah mengatakan kita kepada orang-orang seperti itu dengan kalimat musyrik. Wa au kufrin utawa kafir, au nifakin atau munafik. Fa innal muttali'a 'ala sarair kan apa? Sesungguhnya yang paling tahu tentang rahasia apa yang ada di dalam diri seseorang, wallah. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang muttali sesungguhnya alat sarair. Ketika kita melihat penampilan seseorang, selama orang itu masih bersyahadat yang sama, sholatnya sama kiblatnya dengan kita. Kiblat kita itu apa? Ka'bah. Salatnya kita menghadap kiblat yang sama. Kemudian sekali-kali lisan kita jangan pernah untuk mengatakan bahwa orang itu syirik, orang musyrik itu, orang kafir itu, orang munafik dan lain sebagainya. Karena apa? Innal muttali' 'ala sarair, yang paling mengetahui tentang rahasia pada pribadi seseorang yang sesungguhnya wallah, hanya Allah Subhanahu wa taala. Fala tadkhul, maka jangan masuk bainal ibadi, di antara hamba-hamba Allah, wa bainallah, dan antara Allah taala. Karena apa? Itu sudah urusan Allah. Itu sudah urusan Allah. Kita katakan musyrik, kita katakan munafik, kita katakan kafir, ternyata dia masih sholat. Itu dia masih terhubung dengan Allah, masih sholat yang sama, kiblatnya sama. Terus ngapain? Dari mana kita bisa menyampaikan itu semua? Biar itu yang tahu rahasia benar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annaka yaumal qiyamati la yuqalu laka lima lam tal'an fulanan. Ketahuilah sesungguhnya pada hari kiamat nanti tidak pernah ditanyakan kepadamu lima lam tal'an fulanan. Walima sakatta anhu bal law lam tal'an iblisatu la umrika. Di hari kiamat nanti kita tidak pernah ditanyakan kenapa engkau tidak melaknat seseorang, kenapa engkau diam saja. Bahkan kita tidak pernah ditanya laulam tal'an iblisatu la umrik. Kita tidak pernah ditanya ngapain sepanjang hidup kamu tidak pernah melaknat iblis. Iblis itu yang paling jelek. Hamba Allah yang jelas dinas masuk neraka. Sekalipun kita tidak pernah melaknat iblis, itu tidak pernah ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya. Kamu muslim, kenapa sepanjang umur kamu tidak pernah kamu melaknat iblis? Tidak ada pertanyaan seperti itu. Apalagi pada hamba dan makhluk Allah yang lain, itu bukan materi tanya pertanyaan di yaumul qiyamah nanti. Artinya apa? Tidak penting. Jadi tidak ada urusan kita melaknat dengan orang lain, itu tidak ada gunanya. Yang tahu rahasia semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita tidak pernah melaknat iblis laknatullah dan lain sebagainya, tidak pernah mengatakan seperti itu tidak ada masalah. Artinya apa? Itu tidak pernah ditanyakan nantinya. Walam tastahil lisanuka bidzikri. Walam tastahilan ora ketunggul sira lisanuka. Walam tastahilan ora ketunggul apa lisanu kalisan sira bidzikri kelawan nyebut iblis. Lam tus'al anhu. Ya. Jadi apa namanya? Jangan pernah kita itu melaknat apapun yang dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Apakah itu bentuknya hewan, bentuknya makanan, apalagi manusia. Apalagi orang-orang yang masih bersyahadat
dan masih bisa mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sama dengan kita, salatnya masih kiblat yang sama. Salatnya masih kiblat yang sama dengan kita. Jangan pernah kita mengatakan bahwa dia itu termasuk orang yang musyrik, orang kafir, orang munafik. Sekarang kadang ngeri loh. Kadang sekali tempo kalau melihat medsos gitu. Betapa itu luar biasa sekarang, orang sudah seolah-olah itu banyak yang keluar dari hal yang seharusnya. Padahal kalau kita lihat pinter-pinter semua itu, pinter-pinter banget. Tapi mudah sekali untuk mengatakan kamu neraka, kamu kafir, kamu masya Allah. Itu kita jangan sampai terjerumus dan terjebak ikut hal-hal yang seperti itu. Yang seneng itu bukan siapa-siapa, tetap yang seneng dan ketawa-ketawa itu yang adu domba, yang membisikkan di dalam hati untuk saling bermusuhan. Siapa lagi kalau bukan musuh nyata kita, yaitu setan, laknatullah. Itu yang paling seneng. Ya biarin aja. Dia ketawa-ketawa dia. Sementara kita diadu domba yang tidak terasa, dan kita mengedepankan ego kita. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapat maunah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tetap berperilaku dalam jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita semuanya kita tetap bisa kumpul dunian wa ukhran di surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.